Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Syirah Pratama, NPM saya 07494. Saya di sini akan menjelaskan tentang program saya yang membuat program pemesanan tiket kereta api. Nah, untuk source code-nya pertama-tama saya membuat entity-nya dulu, yaitu dimulai dari reglog entity ini yang isinya untuk sebagai nanti membuat registrasi akun dan login akun. Nah, di reglog entity ini saya membuat ada username, variabelnya ada username, password yang digunakan untuk sebagai acuannya sebagai registrasi sama login nanti. Nah, itu pemberi aksesnya nanti saya akan memberikan privat. Dan saya juga menambahkan getter setter seperti ini contohnya. Kemudian kita lanjut ke entity yang lainnya, yaitu ada anggota entity. Nah, anggota entity ini nanti digunakan untuk menambahkan data anggota atau petugas kereta api. Datanya nanti kita bisa di sini memasukkan dengan ID-nya, nama, alamat, dan nomor teleponnya. Dan di sini saya memberikan akses modifiernya itu dengan protected. Dan ini juga di extend menggunakan user entity. User entity ini berisi seperti ini. Dan setelah itu kita kembali ke tiket entity. Lanjut ke tiket entity. Di tiket entity ini terdapat beberapa variabel, yaitu ada ID tiket, nama pemesan, jenis, tujuan keberangkatan, dan jadwal keberangkatan, dan jumlah tiket yang dipesan. Nah, di sini saya membuat untuk semua variabel ini akses modifiernya menggunakan privat. Nah, di sini juga ada construct-nya ini, dan juga saya menggunakan getter setter untuk semua tipe data yang sudah saya buat di atas tadi, supaya nanti kita dapat menyimpan dan mengambil data yang sudah dimasukkan tadi. Terus kita lanjut ke model. Yang pertama itu kembali lagi ke yang pertama, reglog model. Nah, reglog model ini reglog model ini yang digunakan untuk membuat akun dan login akun. Nah, di sini saya sudah menambahkan array list untuk data registrasi dan login. Nah, di sini juga ada data petugasnya. Dan di sini ada fungsi untuk menambah, mengupdate, dan menghapus petugas. Dan kita lanjut lagi ke kelas yang anggota model. Hampir sama seperti yang reglog tadi, kita membuat seperti yang tadi itu ada di dalam anggota model ini terdapat anggota atau petugas yang sudah dibuat dengan array list-nya juga. Ya, seperti ini. Dan kita lanjut ke tiket model. Nah, di dalam tiket model ini terdapat hampir sama dengan yang model lainnya. Ada insert, update, delete, dan view. Setelah kita membuat modelnya, terus kita lanjut ke controller. Nah, di dalam controller ini yang pertama-tama kita buat dulu untuk registrasi dan
untuk registrasi dan login controller. Nah, di sini saya mengambil acuannya registrasi dan login ini berdasarkan sama yang sudah ada dengan registrasi log model. Saya mengambilnya dari sana. Dan ini juga view sudah lengkap, sudah ada dengan rilisnya juga. Terus kita lanjut ke anggota controller. Nanti anggota controller ini terdapat hampir sama dengan yang registrasi log controller. Di sini terdapat ada anggota model, ya kita panggil dengan namanya anggota M. Kemudian ada rilisnya juga untuk view-nya. Terus di sini ada insert. Di dalam insert ini ada ID anggota, nama anggota, alamat anggota, dan nomor telepon anggota. Di sini ada setternya, kita panggil dengan setternya dengan memanggil kelas anggota entity, dan kita masukkan ke anggota model. Sini juga ada delete, digunakan untuk menghapus anggota yang telah diinputkan tadi. Nah, di sini ada juga dengan public default table model. Nah, ini default tabel ini digunakan untuk membuat tabel untuk tampilan untuk membuat tabel anggota. Nanti yang di dalamnya itu terdapat kolom ID anggota, nama anggota, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini saya menggunakan object controller ini yang digunakan untuk untuk menghubungkan semua controller yang ada dalam program ini. Di sini terus saya panggil satu-satu menggunakan getter untuk menampilkan datanya seperti get ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Terus kita lanjut ke ticket controller. Di ticket controller juga sama seperti yang ada di anggota controller. Di sini acuan yang menggunakan dari tiket model, dan sudah menggunakan release. Hampir sama seperti yang di anggota model juga. Sini insertnya menggunakan untuk memasukkan datanya menggunakan insert ini. Yang di dalam insert ini terdapat ID tiket, nama pemesan, jenis tiket, tujuan tiket, terus jadwal tiket, dan jumlah tiket. Insert ini nantinya akan memasukkan data ke tiket entity. Terus juga di sini ada update. Yang update-nya ini dia mencarinya berdasarkan indeks. Nanti pada saat update itu kita bisa mengganti ID tiket, nama pemesan, jenis tiket, tujuan tiket, jadwal tiket, dan jumlah tiket. Dan kembali lagi nanti akan kembali ke tiket entity. Terus di sini ada delete yang digunakan untuk menghapus data yang sudah dimasukkan tadi berdasarkan pencarian indeksnya. Dan ini sama juga seperti yang dalam anggota controller tadi, ada default table model yang digunakan untuk menampilkan nanti daftar tiket atau daftar data yang sudah dimasukkan tadi. Misalnya contoh dalam tiket controller ini ada list tiket. Nah, di dalam list tiket ini ada ID tiket, nama pemesan, jenis tiket, tujuan tiket, jadwal tiket, dan jumlah tiket.
Nah, setelah dari controller ini kita lanjut yaitu ke view-nya sebagai atau GUI-nya. Yang pertama itu saya GUI-nya itu Arrayexit ini. Nah, Arrayexit ini digunakan untuk menampilkan tampilan awalnya, yaitu kita ingin registrasi akun atau kita ingin keluar dari aplikasi dari program ini. Terus kemudian kita setelah dari Arrayexit GUI ini kita lanjut ke reglog GUI ini. Nah, di dalam reglog GUI ini kita terdapat reglog entity dengan lengkap dengan array list-nya. Nah, untuk JFrame ini digunakan untuk membuat frame-nya GUI-nya atau tampilan dasar GUI-nya, dan JLabel ini untuk seperti tulisan atau judulnya lah bisa dibilang. Terus kemudian ada text fill ini. Text fill ini digunakan untuk nanti kita memasukkan inputan. Dan ada JButton. JButton ini nanti kita gunakan untuk membuat tombolnya. Dan JPassword fill ini untuk nanti kita supaya passwordnya itu bisa disamarkan. Nah, kita buat seperti ini. Tampilannya seperti ini, kereta api, JLabel, labelnya kereta api. Ini nanti label registrasi, label login. Ini untuk labelnya nanti ID petugas, nama petugas, username, password. Terus ini untuk username lagi, yang username ini untuk nanti kita buat untuk apa, loginnya. Kalau username yang di atas ini kalau untuk username sama passwordnya yang di atas ini kita buat untuk registrasinya. Kalau untuk username dan password yang di bawah ini kita buat untuk loginnya. Nah, di sini untuk kita membuat tombol registrasi. Nah, setpoint ini digunakan untuk mengatur tata letaknya, dan background ini untuk mengatur warnanya nanti. Dan ini ada tombol loginnya juga sama register. Nah, kemudian kita masuk lagi kembali ke action listener ini. Action listener ini digunakan untuk digunakan untuk supaya seperti tabel seperti tombol JButton ini atau text fill ini bisa dapat berfungsi sebagai kegunaannya masing-masing. Nah, di sini ada text ID petugas, nanti akan memasukkan dan langsung di setter dan langsung akan di setter. Ada nama petugas hampir sama sampai dengan set password. Ya, yang login juga sama seperti ini. Ya, terus untuk frame leg dispose ini digunakan untuk setelah kita memencet tombol itu atau kita berpindah ke halaman frame yang lain, nanti ini akan langsung seperti keluar sendiri, nge-close frame yang sudah dilewatinya gitu. Nah, terus saya buat void kosong ini digunakan untuk nanti setelah kita memasukkan seperti ID petugas itu, nanti kita misalnya kita sudah memasukkannya itu, nanti dia akan otomatis kosong lagi. Nah, setelah dari reglog ini kita masuk ke menu. Ya, menu ini hampir sama seperti frame yang sebelumnya. Di dalam menu ini terdapat data anggota, ada data tiket, dan ada logout. Tapi di dalam frame ini nanti cuma hanya ada tombol saja, yaitu data anggota, data tiket, dan logout. Hampir sama seperti frame yang sebelumnya. Nanti kita lanjutkan ke seperti ini,
Setelah kita mengklik misalnya data anggota, nanti kita langsung masuk ke data anggota, seperti nanti kita akan bisa menambahkan atau menghapus anggota. Terus kita lanjut lagi ke anggota GUI. Nah, yang pertama ini ada anggota GUI. Anggota GUI ini saya menggunakan kontrolnya anggota controller, menggunakan anggota entity, dan sudah menggunakan release. Nah, di dalam sini juga sudah terdapat tabel, yaitu dengan cara memanggil jtabel seperti ini dan scroll panel ini. Bersama seperti yang sebelumnya, ada text field, label, dan button. Ya, seperti inilah programnya. Tabel anggota ini terdapat add mouse listener. Nah, di dalam sini nanti kita akan digunakan untuk mengklik berdasarkan data yang sudah kita masukkan. Nanti ada tambah yang digunakan menambah untuk menambah datanya. Terus di sini ada hapus yang digunakan menghapus datanya. Dan di sini ada kembali, digunakan untuk kembali lagi ke tampilan menu GUI-nya yang tadi, yang ada data anggota, data tiket, sama tombol keluar itu. Terus kita lanjut ke tiket GUI. Di dalam tiket GUI ini hampir sama dengan anggota tadi, cuma di sini bedanya itu ada bedanya, ada combo box ini. Nah, hampir sama yang tadi. Nah, dalam combo box ini terdapat misalnya kayak dalam jenis tiket ini, misalnya saya ingin menambahkan ekonomi, saya bisa memilih salah satu, ya misalnya ekonomi, bisnis, atau eksekutif. Dalam tujuan pun juga sama, saya bisa memilih tujuannya, misalnya Surabaya Malang, atau Surabaya Pasuruan, atau Surabaya Jember. Dan di jadwal tiketnya pun sama, ada pagi, siang, dan malam. Nah, di dalam kelas ini terdapat tombol tambah, ada tombol edit atau untuk mengubah data tiketnya, dan ini untuk ada tombol hapus, dan ada tombol kembali. Nah, untuk tabel tiketnya hampir sama seperti yang dalam tabel yang pertama tadi, yaitu tabel anggota. Ya, ini fungsinya untuk menambahkan data tiket. Ini fungsinya untuk menambahkan atau mengubah data tiket. Ini fungsinya untuk menghapus data tiket. Dan ini tombol, fungsi tombol untuk kembali lagi ke menu. Ya, saya lupa menjelaskan juga, di All Object Controller ini terdapat 2 controller yang digunakan supaya lebih ringkas. Saya masukkan yaitu anggota controller dan tiket controller. Nah, di dalam pemesanan tiket ini, saya hanya memanggil GUI yang langsung memanggil ke GUI yang pertama, yaitu regedit GUI. Di sini saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini ada tampilan GUI yang pertama, yaitu ada registrasi. Dalam registrasi ini kita masukkan ID petugasnya dulu, yaitu misalnya 01. Terus ada nama petugasnya, misalnya Bagus. Terus username-nya Gus 123. Terus untuk passwordnya itu di sini langsung gak kelihatan, langsung disamarkan istilahnya. Saya masukkan di sini Bagus 123, huruf kecil semua. Langsung kita tekan tombol register. Ya, register sudah berhasil, langsung oke. Dia langsung menghilang di dalam text file-nya.
Terus kita lanjut ke login username tadi kan bagus 123. Terus untuk passwordnya kita masukkan juga bagus 123. Nah, langsung kita login. Nah, setelah kita login ada peringatan selamat datang bagus sesuai dengan nama petugas yang sudah kita masukkan tadi. Terus kita oke. Nah, kita akan diarahkan ke menu utama yang terdapat 3 tombol button ini, yaitu data anggota, data tiket, dan logout. Yang pertama kita akan mencoba di dalam data anggota. Dalam data anggota ini terdapat ID, misalnya ID-nya 01, namanya Arya, alamatnya Jalan Surabaya, nomor telepon kita hour saja. Terus kita tambahkan datanya dengan menekan tombol tambah. Nah, tambah anggota sudah akan muncul peringatan tambah anggota sudah berhasil. Langsung kita oke. Nah, data sudah masuk. Nah, setelah kita mengklik data ini akan muncul data seperti ini. Terus kita kalau ingin menghapus pertama menekan tombol pada tabel ini dan menekan tombol hapus. Nah, anggota sudah berhasil dihapus. Ini kita oke. Nah, tombol anggota hilang. Kita kembali lagi ke menu utama, terus kita lanjut ke data tiket. Nah, di data tiket ini ada ID tiket, nama pemesan, jenis tiket, tujuan tiket, jadwal tiket, dan jumlah tiket. Nah, misalnya kita masukkan ID tiket ini 01, nama pemesannya yoga. Nah, dalam jenis tiket ini kita bisa memilih yang saya gunakan tadi, perintah untuk Jack combo box itu, supaya bisa memilih salah satu ini. Misalnya kita pilih bisnis, tujuannya Surabaya Malang. Misalnya untuk jadwal tiket keberangkatannya kita pilih siang. Terus untuk jumlahnya kita pilih jumlah tiketnya itu misalnya 3. Langsung kita tambahkan saja dengan tombol tambah ini. Nah, tambah tiket sudah berhasil, langsung kita oke. Setelah datanya masuk ini, misalnya kita ingin mengeditnya, kita bisa mencet data yang ada dalam tabel terlebih dahulu. Nah, sini kita bisa mengubah ID tiket, nama pemesan, jenis tiket, tujuan tiket, jadwal tiket, atau jumlahnya. Misalnya kalau di sini kita ingin mengganti jenis tiketnya, yaitu menjadi eksekutif. Langsung setelah kita pilih eksekutif, kita tekan tombol edit. Nah, edit tiket telah berhasil. Nah, dia akan otomatis kembali menjadi jenis tiket yang menjadi eksekutif. Nah, kita lanjut lagi setelah kita jika kita ingin menghapus datanya, itu kita kembali lagi menekan terlebih dahulu pada tabelnya, itu misalnya data ini yoga, langsung kita tekan tombol hapus. Nah, tiket berhasil dihapus. Oke. Nah, data telah kosong, berhasil dihapus. Nah, sekarang kita kembali. Nah, sekian program saya hanya untuk menambah pemesan tiket seperti ini saja. Kita akan langsung logout aja. Nah, sudah. Logoutnya ini saya kurang memberikan supaya lagi bisa langsung keluar aplikasi. Saya kurang memberikan tombol exitnya di sini, di bawah login ini. Nah, sekian dari program yang saya buat ini, yaitu program pemesanan tiket kereta api. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari program saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.